Baik, untuk kali ini kita akan bahas materi kita yang tertinggal, bab 3 tentang peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Pada bagian awal, kita akan bahas tentang pengertian peta, proyeksi peta, skala peta, jenis peta, fungsi peta, keterampilan dasar membuat peta, serta manfaat peta. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan menggunakan skala tertentu melalui sebuah sistem proyeksi. Jadi ada kata skala dan kata proyeksi di sini. Skala adalah angka yang menunjukkan perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Contoh 1:10.000, 1:500.000. Nah, untuk skala biasanya dalam satuan cm. Nah, contoh soalnya, kota Lare dan kota Sago di peta berjarak 10 cm. Sedangkan jarak sebenarnya adalah 5 km. Berapa skalanya? Nah, gini penyelesaiannya. Ketahui bahwa jarak pada peta adalah 10 cm. Jarak sebenarnya adalah 5 km. Langkah pertama adalah samakan satuannya. Kita jadikan dalam cm karena skala biasanya dalam cm. 5 km adalah 500.000 cm. Ingat, konversi satuan panjang ya. Langkah selanjutnya adalah hitung skalanya, di mana rumusnya adalah skala sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya. Kita udah ketemu tadi angkanya, kalau pada peta adalah 10 cm, kemudian pada jarak sebenarnya adalah 500.000 cm. Jadi kita masukkan angkanya 10 per 500.000 sama dengan 1:50.000. Jadi skalanya adalah 1:50.000. Selanjutnya ada namanya sistem proyeksi pada peta. Nah, untuk jenis proyeksi sendiri itu ada banyak ya, ada berdasarkan bidang proyeksi, sumber proyeksi, kedudukan proyeksi, ketentuan geometrik yang dipenuhi. Tapi kita fokus kepada bagian yang bidang proyeksi saja, yaitu terdiri dari proyeksi azimut, kemudian proyeksi kerucut, dan proyeksi silinder. Apa itu proyeksi peta? Proyeksi adalah cara pemindahan peta dari permukaan bumi yang lengkung atau bulat ke bidang yang datar. Jadi ada tekniknya yang disebut dengan proyeksi agar meminimalisir kesalahan ukuran peta. Nah, berdasarkan bidang proyeksinya, proyeksi peta dibagi yang pertama, proyeksi azimutal. Proyeksi azimutal adalah bidang proyeksi seperti di gambar ini, yaitu menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksinya, yang garis-garis bujur sebagai garis lurus dan berpusat pada kutub. Artinya, bidang proyeksi ini adalah bidang proyeksi yang cocok untuk menggambarkan wilayah kutub, yaitu kutub utara, kemudian benua Antartika atau kutub selatan. Yang kedua adalah proyeksi kerucut. Proyeksi kerucut adalah proyeksi yang bidang kerucut sebagai bidang proyeksinya, di mana proyeksi ini cocok untuk memproyeksikan atau menggambarkan daerah lintang tengah, yaitu daerah antara 23,5 derajat sampai 66,5 derajat lintang, yaitu meliputi wilayah Amerika Utara, kemudian Asia bagian timur seperti Korea, Jepang, kemudian bagian Eropa. Kemudian yang ketiga adalah proyeksi silinder. Proyeksi silinder ini adalah bidang proyeksinya berupa silinder atau tabung. Nah, ini cocok untuk memproyeksikan wilayah daerah khatulistiwa. Contohnya Indonesia, kemudian Amerika Selatan seperti Brazil, kemudian Afrika bagian tengah. Kemudian materi kita selanjutnya yaitu tentang jenis peta. Jenis peta dikategorikan dua, yaitu berdasarkan isi, kemudian berdasarkan skala. Nah, berdasarkan skala
ada namanya peta geografis, peta yang menggambarkan hampir seluruh permukaan bumi. Kemudian peta skala kecil, ini biasanya untuk menggambarkan benua. Peta skala sedang biasanya untuk menggambarkan suatu negara. Peta skala besar menggambarkan provinsi biasanya. Kemudian peta kadaster untuk menggambarkan suatu wilayah untuk sertifikat tanah. Tapi untuk kali ini kita fokus ke bagian peta atau jenis peta berdasarkan isi saja. Berdasarkan isi, peta terdiri dari peta umum dan peta tematik atau peta khusus. Peta umum adalah peta yang menggambarkan permukaan bumi secara umum, baik bentang alam maupun bentang sosial budaya. Peta tematik adalah peta khusus yang memberikan gambaran tentang fenomena tertentu atau khusus di permukaan bumi. Ini contoh peta umum, peta korografi, yaitu ini contoh peta provinsi Bali. Peta-peta provinsi adalah contoh dari peta korografi. Kemudian peta umum selanjutnya adalah peta dunia. Itu adalah peta yang menggambarkan seluruh negara di dunia. Seterusnya untuk jenis peta umum selanjutnya adalah peta topografi. Nah, mungkin ini baru buat kamu, yaitu peta yang menggambarkan relief permukaan bumi, di mana pada peta topografi digambarkan dengan garis yang disebut dengan garis kontur. Garis kontur ini adalah garis yang menghubungkan wilayah dengan ketinggian yang sama. Misalnya di sini ada 410, berarti ketinggian garis ini semuanya adalah 410. Nah, ciri dari peta kontur yang pertama, semakin rapat jarak antar garis menunjukkan reliefnya semakin curam. Semakin jarang antar garis konturnya menunjukkan reliefnya semakin landai. Kemudian garis kontur yang bergerigi menandakan terdapat lembah atau depresi. Kemudian garis yang sangat rapat menandakan terdapat wilayah patahan. Contoh peta tematik. Yang pertama, peta persebaran suku bangsa di Indonesia. Nah, ini contohnya di setiap suku diberi warna yang berbeda. Kemudian ada peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Ini warna mewakili jumlah penduduk tertentu, hijau kurang dari 10 dan seterusnya. Kemudian fungsi peta. Peta mempunyai fungsi untuk menunjukkan posisi atau lokasi di permukaan bumi, menggambarkan fenomena atau bentuk di permukaan bumi, memperlihatkan ukuran, luas, dan jarak di permukaan bumi, serta menyajikan informasi dalam konteks keruangan. Keterampilan dasar membuat peta. Peta yang baik adalah peta yang pembuatannya mengikuti kaidah-kaidah kartografi. Dalam kaidah kartografi terdapat komponen-komponen peta yang harus dipahami oleh seorang pembuat peta atau kartografer. Yang pertama, komponen-komponen peta adalah peta utama, yaitu peta isi yang menggambarkan wilayah dan fenomena yang ingin disampaikan. Yang kedua, yaitu judul, memberikan informasi tentang isi peta. Selanjutnya adalah orientasi, menunjukkan arah suatu lokasi atau wilayah, biasanya menunjukkan arah utara. Selanjutnya, komponen petanya adalah ini, salah satu yang terpenting yaitu legenda. Legenda adalah keterangan dari simbol-simbol. Jadi kita memaknai simbol yang ada di peta kita itu, kita harus melihat pada legendanya. Misalnya di sini kuning mewakili warna apa? Misalnya di sini kuning mewakili simbol apa, kemudian hijau mewakili simbol apa, itu terdapat pada suatu legenda. Kemudian yang terpenting juga adalah skala perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Terus untuk komponen peta ada insert, yaitu peta kecil tambahan untuk memperjelas posisi wilayah di permukaan bumi. Kemudian garis lintang dan garis bujur menunjukkan koordinat
lokasi di suatu wilayah. Kemudian ada sumber dan tahun pembuatan. Kemudian peta yang baik juga terdapat lettering atau penulisan penamaan peta yang sesuai kaidah, yaitu proporsional, yang biasanya unsur air itu dikasih warna biru, kemudian nama tempat ditulis dengan huruf tegak, dan sebaiknya tidak terlalu banyak. Selanjutnya untuk warna dasar peta. Warna dasar peta ada hijau, kuning, dan coklat. Kemudian nomor 2 biru, biasanya menggambarkan wilayah perairan baik di darat maupun di laut. Kemudian merah dan hitam, ini biasanya untuk menggambarkan jaringan jalan atau kenampakan sosial budaya. Yang terakhir putih untuk menggambarkan kenampakan es dan wilayah yang tidak termasuk pembahasan wilayah utama. Kemudian untuk bentuk simbol itu sendiri ada simbol titik, simbol garis, simbol area atau luasan. Simbol titik menunjukkan posisi atau lokasi dan identitas dari unsur yang diwakilinya. Contoh, ibu kota provinsi, museum, kemudian bandar udara. Kemudian simbol garis digunakan jika unsurnya Kemudian simbol garis digunakan jika unsur yang diwakili bentuknya berbentuk garis. Contoh, simbol garis digunakan jika unsur yang diwakilinya berbentuk garis. Contohnya jalan desa, batas kecamatan, dan sungai. Simbol area menampilkan unsur-unsur yang berhubungan dengan luasan. Contohnya sawah, tegalan, dan hutan. Kemudian teknik dasar pembuatan peta, ini pembuatan peta menggunakan teknik grid. Yang terakhir adalah manfaat peta. Beberapa manfaat peta, yang pertama di bidang pertanian, biasanya untuk menunjukkan wilayah yang sesuai untuk lahan pertanian. Peta yang digunakan adalah peta tematik. Yang pertama peta jenis tanah untuk menentukan tanaman cocok. Kemudian peta topografi untuk mengetahui ketinggian dan kemiringan lahan. Kemudian peta curah hujan dan suhu untuk mengetahui kondisi iklim. Kemudian ada peta tata guna lahan untuk mengetahui pemanfaatan lain, serta peta irigasi untuk melihat ketersediaan air. Kemudian manfaat peta selanjutnya adalah dalam mitigasi bencana, yaitu membantu dalam mengambil keputusan terkait dengan mitigasi sehingga mampu mengurangi risiko bencana. Contohnya bencana banjir, dibutuhkan peta topografi untuk mengetahui ketinggian dan lereng, peta curah hujan untuk mengetahui curah hujan, peta penggunaan lahan, kemudian peta infrastruktur, jalan, rumah sakit untuk evakuasi, serta peta demografi atau peta kepadatan penduduk. Seterusnya adalah manfaat peta tentang tata ruang. Berperan untuk perencanaan tata ruang, membantu menentukan struktur ruang dan pola ruang suatu wilayah. Peta yang digunakan biasanya adalah peta tata guna lahan, peta topografi, peta kepadatan penduduk, dan peta jaringan jalan. Oke, demikian untuk materi tentang peta. Selamat belajar.